Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jemaah rahimahullah, monggo ditelanjutkan ngaji kita. Sadaripun kita maos Fatihah yang kita ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali kali musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab hajat kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat di musim ada kita sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutakan tasik masalah bab Jum'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Hisyamin binti Harithah, diceritakan saking Ummi Hisyam binti Harithah radhiyallahu anha, mugi-mugi Gusti Allah ngridani Ummi Hisyam binti Harithah. Qalat, ngucap sapa Ummi Hisyam, ma akhadtu, orang jupuk sapa ingsun qafal Qur'anil Majid, ayat atau surat yang ada ayatnya berbunyi qaf wal Qur'anil Majid, illa an lisani Rasulillah, kejaba saking pengucapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha, kang maca sapa Kanjeng Nabi ha ing qaf wal Qur'anil Majid kulla Jum'atin ing dalem saben-saben Jum'ah, alal mimbari ing atase mimbari Nabi. Idza khataba, tatkalane nyeramai, tatkalane khutbah, mengkhutbahi sapa Nabi annasa ing menungso. Rawahu, ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu daripada rangkaian khutbah itu harus dibacakan ayat Al-Quran. Harus dibacakan ayat Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ummi Hisyam tadi, setiap Nabi khutbah itu paling sering menyampaikan qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian, kenapa Nabi kok sering menggunakan ayat itu? Karena memang di dalamnya banyak nasihat-nasihat yang disampaikan kepada
para jamaah. Lupa tulisan depan. Jadi hadis ini mensyariatkan bahwasannya khutbah itu harus membaca ayat Al-Quran. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Abbasin. Diceritakan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ngucap sapa Ibnu Abbas, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man takallama sapane wong takallama ngomong sapa wong takallama ngomong sapa wong yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat wal imamu hale utawi imam iku yakhtubu khutbah sapa imam fawa mongko utawi man iku kama salil himari kaya dene himar yahmilu kang gawa sapa himar al asfaron ing buku-buku walladzi utawi wong yaqulu kang ngucap lahu keduwe walladzi utawi wong yaqulu kang ngucap lahu keduwe man ansit menengo laisat iku ora ana lahu keduwe wong apa jumu'atun jum'ah. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi wa huwa yufassiru hadits Abi Hurairah fi sahihaini marfu'an. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imam yakhutubu faqad laghaw. Hadirin, ini hadis menerangkan tentang ketika seseorang itu omong-omongan, berbicara kepada orang lain saat khutbah dibacakan oleh khatib, maka orang tersebut diibaratkan seperti kamathalil himari yahmilu asfaro, seperti khimar yang membawa kitab-kitab. Lah, padanan ini disamakan dengan padanan orang ahli kitab. Orang ahli kitab umatnya Nabi Musa itu. Kamathalil himari yahmilu asfaro. Padanan ini juga disampaikan untuk orang-orang yang mengerti tentang hukum, tetapi dia melanggar hukum. Ini padanan orang-orang dengan khimar yang membawa kitab. La ba'sa bihi, walaupun yang diucapkan itu tidak ini, omongan itu omongan yang ini ya, yang tidak ada manfaatnya. Omongannya tidak ada manfaatnya. Bahkan omongan yang manfaat pun juga tidak diperbolehkan. Lah hadis ini menurut Ahmad, menurut kitab ini bahwa menafsirkan dari hadisnya Abu Hurairah yang bersumber dari kitab dari hadis Sahihaini, yaitu Imam Bukhari Muslim, yang biasa dibaca oleh Bilal itu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, nah itu. Idza qulta tatkalane ngucap li sahibika maring sahabat-sahabatmu, ya. Yaumal jum'ati pada waktu hari Jumat ansit, ngomong ansit, ojo rame. Nah, menengok. Padahal ngilingno wong sing rame. Wal imamu yakhtubu, padahal imam itu sedang berkhutbah. Faqad laghaut, maka orang yang melakukan hal itu laghaw. Laghaw itu sia-sia. Sia-sia.
Lah, kenapa kok dipadankan dengan orang yang mengingatkan orang yang rame pada waktu khutbah itu seperti halnya khimar yang membawa kitab? Karena itu tadi sia-sia dari nasihatnya itu. Sia-sianya apa? Wong kitab iku wis digawa karo khimar iku, tapi kitab itu tidak dibuka dan tidak dimanfaatkan, sehingga berat dari dia membawa kitab itu tidak bermanfaat bagi khimar itu sendiri. Ya, sehingga dikatakan sebagai laghaw, orang yang sia-sia. Nah, dalam hal ini ada beberapa pandangan bahwa laghaut ini kira-kira sholatnya sah apa tidak, ibadahnya sah apa tidak. Kalau masalah sholatnya masih sah, tetapi makna daripada sia-sia di sini adalah tidak sempurnanya ibadah Jum'ah. Oleh karena itu, khutbah itu bagian daripada ibadah Jum'ah. Jangan dikira Jumatan itu hanya sholatnya yang 2 rakaat itu. Tetapi khutbah itu bagian daripada ibadah Jum'ah. Sehingga Nabi itu sangat mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini menyia-nyiakan ibadah Jum'ah dengan melakukan aktivitas saat khotib naik mimbar. Saat khotib naik mimbar. Wa an Jabirin, diceritakan dari Jabir. Wa an Jabirin, diceritakan dari Jabir, qala, ngucap sapa Jabir, dakhola melebu sapa rajulun wong lanang. Sapa wong lanang itu di keterangan kitab ini Sulek al-Ghatafani, Sulek. Yaumal Jum'ati, ing dalem dina Jum'ah, wan nabiyyu hale utawi nabi iku yakhtubu, khutbah, maca khutbah sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko napa niki ngendika sapa Nabi, shallaita, sudah sholatkah kamu? Qala, ngucap sapa Sulek tadi, la, dereng. Qala, maka Nabi berkata, kum, berdirilah kamu, fasolla rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat, muttafaqun alaih. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang beberapa waktu yang lalu ditanyakan oleh Mas Sinten? Mas Sinten? Nggih, enten sing tanglet kalau wingi. Pak, enten boten sholat dalilnya sholat qobliyah Jum'ah itu. Mas enten kalau kita anggap. Sholat qobliyah Jum'ah. Ini dalilnya, ya, ini dalilnya. Dakhala rajulun, datang seorang laki-laki pada hari Jum'ah, ya, pada hari Jum'ah. Siapa itu? Sulek itu. Ya. Dan Nabi saat itu adalah sedang berkhutbah. Kemudian Nabi bertanya, pas khutbah itu Nabi itu bertanya kepada orang yang baru datang itu, apakah kamu sudah sholat? Qala, la, belum Nabi. Qala, kum fasolli rakaataini, kemudian sholatlah kamu 2 rakaat. Nah, di dalam hadis ini beberapa ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat ini khafifataini. Ada kelanjutannya, itu adalah khafifatani, yang ringan, sholatnya dipercepat agar bisa mendengarkan khutbah Jum'ah. Yang dimaksud sholat 2 rakaat ini itu adalah sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Tetapi ada redaksi lain yang dijadikan sebagai pedoman oleh ulama-ulama Syafi'iyah, itu hadis yang senada, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, bersumber dari Abi Hurairah.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa taqo sapa Sulaikun Sulaik al-Ghatafani wa Rasulullah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakhtubu khutbah sapa Kanjeng Nabi. Faqala maka berkata Nabi lahu kepada Sulaik. Faqala maka berkata lahu kepada Sulaik sapa an-Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asolaita apa toh wis salat rakaataini ing rong rakaat qabla antaji'a sadurunge awakmu teka. Qala la. Qala fasalli rakaataini wa tajuzu fihima. Beliau mengatakan bahwasannya apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum datang ke sini? Kata-kata antaji, qabla antaji'a, sebelum kamu datang ke sini. Ditambah dengan qabla antaji'a. Ini di dalam kitab Ibnu Majah. Ya. Menunjukkan bahwasannya bukan sholat tahiyatul masjid. Sebelum kamu datang ke sini itu kan berarti di rumah. Sebelum kamu datang ke sini itu kan berarti di rumah. Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum kamu datang ke sini? Berarti ketika kamu sholat di rumah. Ya, sebelum sampai di sini berarti sholat qobliyah Jum'ah. Ya. Ya, itu yang menjadi dasar daripada Imam Nawawi yang sering kita jadikan rujukan di dalam mengambil hukum-hukum fikih di dalam kitabnya Al-Majmu', ya. Ini dalil yang menyebutkan tentang sholat qobliyah Jum'ah. Tetapi ada yang mengatakan ini bukan sholat qobliyah Jum'ah, melainkan sholat tahiyatul masjid. Nah, Pak, lebih penting mana antara khutbah Jum'ah dengan dengan sholat 2 rakaat itu? Ya, dengan sholat 2 rakaat itu ada hadis lagi yang mengatakan bahwasannya tidak ada sholat saat khutbah lagi naik mimbar, ya, lagi khotib lagi naik mimbar. Ada yang mengatakan demikian, ada hadis yang mengatakan demikian. Maka lebih baik mana antara mendengarkan khutbah dengan sholat 2 rakaat itu? Dari 2 hadis ini, ya, maka para ulama tetap berpendapat bahwa ya khutbah itu penting sekali, ya. Tetapi tidak ada larangan jikalau kita ini segera melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu, tapi dengan cepat, tidak boleh dilambat-lambatkan sehingga mengurangi daripada waktu kita untuk mendengarkan khutbah Jum'ah. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi fi sholatil Jum'ati ing dalam salat Jum'ah suratal Jumu'ati, surat Jum'ah, wal munafiqin, dan surat munafiqun, ya. Rawahu Muslim, ini urut Jum'ah terus kemudian surat munafik. Itu yang dibaca Nabi saat ngimami sholat Jum'ah. Walahu lan kedua Imam Muslim anin Nu'man, hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim tapi bersumber dari Nu'man bin Bashir. Kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi fil idaini ing dalam salat id loro, wa fil jumu'ati lan ing dalam salat Jum'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Pilihan yang kedua adalah kalau ngimami salat Jum'ah boleh surat sabbihisma rabbikal a'la. Surat apa niku? Sabbihisma rabbikal a'la ini surat apa? Al-A'la. Wa hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Paling sering imam-imam kita itu membaca pada waktu sholat Jum'ah itu adalah sabbihisma rabbikal a'la dan
rakaat kedua nopo al-ghasyiyah. Itu juga sunnahnya Nabi. Nabi sering membaca itu. Kalau tidak, boleh sholat Jum'ah dan surat Munafiqun. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu maqala salat sapa Nabi Kanjeng Nabi al-Aida ing dalem salat Idul Fitri. Tsumma rakhasa nuli murahaken sapa Kanjeng Nabi fil Jumu'ati ing dalem salat Jum'ah. Faqala, maka berkata Nabi, man syaa barang siapa yang menginginkan an yusalli ing yen to salat sapa sira fal yusalli mongko salato. Rawahul khamsa illa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini menerangkan tentang jikalau kita mendapati salat Jum'ah dan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha pada hari Jum'ah. Kalau wingi ya. Idul Adha dinten Jum'ah. Ya. Kalau ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha bersamaan dengan sholat Jum'ah, maka Nabi memberikan keringanan kepada kita. Kalau kamu ingin melaksanakan sholat Jum'ah, ya Jum'ah ono. Tapi kalau kamu sulit karena kembali kumpulnya itu jauh, maka boleh kamu meninggalkan sholat Jum'ah. Berarti niku diskon buatan sholat Jum'ah nggih. Kita tasik sholat duhur no buatan. Nah, masih tetap sholat duhur. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, konteksnya hadis ini kejadiannya itu adalah ketika Nabi berada di Madinah, bahwa Jumatan dengan hari raya itu kumpulnya jauh, tempatnya jauh dari rumah para jamaahnya, sehingga ngumpulkannya lagi itu berat. Nah, sehingga Nabi memberikan keringanan, kalau kamu sudah melaksanakan sholat hari raya, sudah nanti seandainya kamu ada kesulitan untuk tidak bisa Jumatan, ya tidak apa-apa, gantiin dengan sholat duhur gitu. Ya. Tapi kalau di Surabaya kan dekat, dan Nabi itu memberikan keringanan kepada sahabatnya untuk tidak Jumatan, tapi Nabi tetap Jumatan. Artinya apa? Ya lebih baik Jumatan. Tetapi bagi yang tidak Jumatan juga mendapatkan sunnahnya Nabi. Sunnah apa? Sunnah keringanan yang diberikan oleh Nabi. Ya. Tapi alhamdulillah kalau di Surabaya tidak ada masalah. Karena walaupun hari raya encel-encel daging kalau wingi Jumatan masih tetap jalan. Tapi kadang-kadang ini jadikan dalil, gak apa-apa, gak usah Jumatan. Ya orang yang ben santai, sing seneng santai, sing seneng ibadah Jumatan lah. Ya. Wong Nabi tetap Jumatan walaupun memberikan keringanan. Nah, itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu dulu bahasan kita. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang pertama tadi adalah berkenaan dengan khutbah itu, salah satu daripada rangkaian khutbah itu adalah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, bahwa sholat Jum'ah itu ada yang sholat qobliyahnya. Qobliyah Jum'ah itu ternyata ada. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersumber dari Abu Hurairah. Ya. Tetapi diriwayat oleh Bukhari Muslim, kitab Bukhari Muslim itu bukan sholat qobliyah, tetapi sholat tahiyatul masjid. Tapi tidak boleh ada yang menyalahkan sholat qobliyah Jum'ah dan tidak boleh ada yang menyalahkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalau ngimami sholat Jum'ah itu yang pernah dilakukan oleh Nabi, suratnya adalah surat Jum'ah dan
pada rakaat kedua surat Munafiqun. Atau kalau tidak kita menggunakan surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Yang terakhir bahwasannya kalau kita melaksanakan sholat Jum'ah bertepatan dengan hari raya, maka ada keringanan untuk hanya mengerjakan sholat hari raya, tetapi ada keringanan untuk melaksanakan sholat Jum'ah, tetapi sholat hari rayanya harus ditunaikan dengan cara menggantikan sholat duhur, ya, menggantikan sholat duhur. Tetapi Nabi Muhammad tetap melaksanakan sholat Jum'ah. Untuk kita yang ada di Surabaya, ya lebih baik sholat Jum'ah karena tempat pelaksanaan Jum'ahnya dekat dan tidak ada halangan apapun.